Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita. Setelah kita dimatikan beberapa saat, kita mulai aktivitas pagi kita dengan sholat berjamaah subuh, dan kita lanjutkan dengan tafakuh fiddin, belajar agama. Mudah-mudahan menjadi sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan dimudahkannya kita untuk meniti surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa IKD TV, hadirin hadir rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat 1 sampai 3 dari surah Al-Hasyr, dan insyaallah kita lanjutkan hari ini dari ayat ke-4 dan ke-5 dari surah ini. Tapi sebelum kita membahas ayat 4 dan 5, kita ulangi sedikit review ayat 1 dan sampai 3 supaya 4 dan 5 menjadi lebih tersambung maknanya. Di awal surah, Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan ayat tentang tasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kita sudah bahas bahwa seluruh makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekurangan, mengakui kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Artinya Allah menyatakan berdasarkan ayat ini, seluruh makhluknya, baik yang di langit maupun yang di bumi, menyatakan tentang kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan bahwa tidak ada kekurangan baik kata, perbuatan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya terbebas dari segala macam kekurangan. Sehingga mereka tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik izzah dan pemilik hikmah. Dia kekuatannya, keperkasaannya tidak akan mungkin ada yang mengalahkan, tetapi keperkasaan selalu digunakan dengan penuh hikmah. Nah, dari sini dinyatakan bahwa tidak ada satupun makhluk yang di muka bumi ini maupun di langit yang membangkang cinta Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menyatakan tunduk dengan aturan Allah, dengan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan hukum Allah
adalah adalah kita sebut dengan kejanggalan, membangkang dan tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala bagi makhluk yang tinggal di bumi Allah dan di bawah kolong langit Allah. Itu adalah kejanggalan yang sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan, ya, sangat tidak pantas untuk dilakukan. Nah, berikutnya adalah contoh daripada orang-orang yang pernah di dalam sejarah melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah dan perintah Rasul-Nya, yaitu kaum Yahudi yang ada di Madinah, yang sudah kita sampaikan mereka melanggar perjanjian kesepakatan yang telah dibuat bersama untuk tinggal bersama di Madinah, hidup bersama dalam kedamaian, hidup bersama dalam kebaikan, kemudian upaya untuk menjaga keamanan bersama, dan seterusnya yang mereka sepakati. Karena itulah dasar daripada kehidupan, berbeda-beda dari segala macam hal, tetapi apapun perbedaannya tetap berusaha untuk menjaga kenyamanan dan kedamaian. Nah, ini ternyata mereka langgar dan akhirnya terjadilah pengusiran yang kita pelajari di ayat kedua, wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka. Li awalil hasyr, ya, dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Nah, kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu, pengusiran pertama ini maksudnya adalah pengusiran yang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Awalnya yang diusir adalah Bani Qainuqa, karena mereka mengganggu kemudian menganiaya seorang perempuan muslimah di pasar mereka, pasar Bani Qainuqa. Kemudian diadakan, lalu akhirnya dibela sama orang yang lain, terjadilah perkelahian, kemudian didamaikan, tidak mau, selalu berusaha untuk membuat keonaran, akhirnya mereka diusir dari Madinah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Bani Nadir. Mereka memiliki rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga akhirnya mereka diusir dari Madinah. Lalu di ayat-ayat yang kita baca pada pertemuan yang lalu, ya, adalah tentang Bani Nadir. Tentang Bani Nadir, dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka yang ada di Madinah dan sekitarnya, li awwalil hasyr, pada saat pengusiran pertama, yaitu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma dhanantum ay yakhruju, kalian tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, karena
kekuatan yang mereka miliki, kemudian dari berbagai macam hal mereka lebih kuat dibandingkan yang lain. Mereka dari berbagai hal lebih kuat dibandingkan yang lain. Maka Allah menyatakan, ma dhanantum ayakhruju, kamu tidak menyangka mereka bisa keluar, ya, bisa keluar dari Madinah karena kekuatan yang mereka miliki. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah, dan mereka sendiri menyangka, ya, mereka sendiri menyangka bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Nah, kaum muslimin tidak menyangka mereka bisa keluar, dan mereka sendiri pede betul, yakin betul bahwa mereka tidak akan mungkin keluar karena mereka memiliki benteng-benteng yang sangat kuat untuk berlindung dari serangan apapun, ya, dari musuh. Nah, jadi itu yang kita sudah pelajari. Kemudian ternyata kekalahan mereka bukan karena kekuatan, mereka tidak memiliki kekuatan, mereka tidak memiliki tempat-tempat pertahanan yang sangat kuat. Tapi ternyata kalau Allah berkehendak, Allah bisa mendatangkan kelemahan mereka dari arah yang tak mereka sangka, yaitu Allah masukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Allah masukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'b. Allah tanamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Nah, ketika nyali sudah ciut, maka apapun tidak mungkin bisa dilakukan. Mereka tidak akan mungkin bisa untuk bertahan dengan baik. Ternyata benteng-benteng kuat itu tidak bisa mempertahankan mereka, ya, karena nyali mereka sudah kalah, ya. Jadi perang yang akan dilancarkan belum saja terjadi, mereka sudah mengalami kekalahan psikologis. Akhirnya, ya, mereka tidak berdaya untuk menghadapi pasukan dari kaum muslimin. Nah, itu yang terjadi, rahasia yang tak bisa siapapun memahaminya. Tapi disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik hati, mampu melakukan apapun. Akhirnya mereka nyali mereka menjadi ciut. Mereka tidak memiliki mental untuk berhadap-hadapan. Akhirnya, ya, mereka setelah itu disebutkan di sini, wa qadzafa fi qulubihim ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan dengan tangan-tangan orang-orang mukmin. Akhirnya mereka sendiri yang menghancurkan rumah-rumah mereka dengan harapan bahwa mereka sehingga kaum muslimin tidak bisa memanfaatkan. Kalau mereka pergi, nanti fasilitas rumah mereka tidak bisa dimanfaatkan fasilitas itu oleh kaum muslimin. Atau yang kedua, mereka bisa mengambil bahan-bahan apapun yang ada dari rumah yang dibongkar tersebut, sehingga masih banyak hal yang bisa mereka manfaatkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kaum muslimin untuk mengambil i'tibar, fa'tabiru ya ulil absar,
Fa'tabiru ya ulil absar. Maka hendaklah kalian mengambil pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Artinya, wahai ulil absar, wahai kaum orang-orang mukmin yang memiliki pandangan jauh, ambil pelajaran dari sini bahwa kekuatan materi, kekuatan pasukan, kekuatan fasilitas itu tidak menjadi jaminan utama untuk bisa menang kalau mereka tidak melaksanakan dan tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibrah ini harus dijadikan pelajaran buat kita semua. Ya. Bagi kaum muslimin tidak boleh muncul perasaan tidak mungkin untuk bisa menghadapi kekuatan-kekuatan yang tidak baik hanya gara-gara mereka memiliki fasilitas yang lengkap. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji ingin memenangkan al-haq, kebenaran, dan kita tidak tahu dari mana nanti Allah Subhanahu wa taala mendatangkannya. Maka kita harus betul-betul yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diminta untuk mengambil asbab, ya, sebab-sebab kemenangan tersebut, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan apa yang mungkin kita persiapkan. Ini fa'tabiru ya ulil absar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula an kataballahu alaihimul jala la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati azabun nar. Walaula an kataballahu alaihimul jala la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati azabun nar. Ini materi kita pada hari ini. Andaikan dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan al-jala, dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala telah tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran, yaitu al-jala, walaula an kataballahu alaihimul jala la'azzabahum fid dunya, pasti Allah akan mengazab mereka di dunia. Walahum fil akhirati azabun nar, dan di akhirat mereka akan mendapat azab yang pedih, ya, azab neraka, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab neraka. Nah, para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukuman terhadap mereka-mereka yang telah melanggar kesepakatan damai yang telah dibuat, lalu akhirnya mereka diusir dari Madinah. Nah, pengusiran itu disebut dengan al-jala, ya, disebut dengan al-jala. Ya. Jadi al-jala artinya adalah pengusiran atau eksodus. Ya. Al-jala itu pengusiran atau eksodus. Kata ini, al-jala ini menggambarkan tentang keluarnya orang yang banyak dengan keluarga atau tanpa keluarga dari satu wilayah ke wilayah yang lain untuk tidak kembali lagi. Kata ini digunakan, ya, kata ini tidak digunakan kecuali bagi keluarnya orang banyak. Kata al-jala ini tidak dikeluarkan kecuali, atau tidak digunakan kecuali untuk orang-orang yang keluar dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, beda dengan kata khoroja. Ya. Khoroja biasa dipakai untuk kata keluar, baik untuk orang banyak atau untuk diri sendiri saja. Jadi itu bedanya antara al-jala dengan al-ikhraj, ya, mengeluarkan. Nah, al-jala adalah keluarnya orang dalam jumlah yang sangat banyak.
Ayat ini membahas tentang pengusiran Bani Nadir yang begitu mudah karena Allah telah menghendakinya. Ya. Jadi ayat ini terkait dengan pengusiran Bani Nadir yang tak disangka-sangka mereka bisa keluar begitu mudah dari Madinah. Ya. Mereka yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya bahwa kaum muslimin nggak menyangka bisa mengalahkan, begitu juga mereka tak menyangka bisa keluar, tapi ternyata mereka akhirnya bisa keluar dalam jumlah yang banyak atau eksodus mereka ke tempat yang lain karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa hukuman terhadap orang-orang Bani Nadir ini adalah al-jala. Dan sebelumnya ada yang membuat mereka ketakutan benar adalah karena pemimpin mereka yaitu Ka'ab bin Ashraf dijatuhi hukuman mati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas pengkhianatannya. Nah, dari situlah maka mereka betul-betul di hati mereka berkecamuk, ya, rasa takut yang akhirnya mereka tidak berani sama sekali untuk berhadapan dengan kaum muslimin. Nah, lalu hukuman apa yang diberikan kepada para pembuat makar ini, ya, melakukan upaya perencanaan untuk membunuh pemimpin yang resmi yang telah ditetapkan oleh masyarakat Madinah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah menetapkan hukuman mereka adalah al-jala. Mereka diusir secara keseluruhan dari Madinah. Nah, disebutkan di dalam ayat yang ketiga ini bahwa hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, hukuman mati bagi pemimpin mereka, dan al-jala, hukuman pengusiran, adalah hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Ya, hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan sebenarnya hukuman ini lebih ringan dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada orang-orang musyrik pada saat perang Badar. Mereka terusir, mereka terbunuh dalam jumlah yang cukup besar, mereka hina, dikalahkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya sangat sedikit, ya, dan lebih ringan nanti dibandingkan hukuman yang diberikan kepada Bani Quraidah, ya. Nah, dan lebih ringan lagi dibandingkan hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu yang membangkang dan ditimpakan oleh Allah kepada para pembangkang, para nabinya, sampai kebinasaan, diturunkan petir, kemudian sampai turun hujan batu, kemudian azab dalam bentuk banjir bandang dan sebagainya, kehancuran secara total akibat mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka hanya diberikan hukuman al-jala, ya, dengan satu, ya, pemimpin mereka dinyatakan hukuman mati, lalu yang lain dihukumi jala, yaitu mereka diusir
dengan aman, ya, secara nyawa mereka tidak diancam pembunuhan. Mereka hanya disuruh untuk keluar dari Madinah karena mereka sudah menyalahi kesepakatan damai yang telah mereka buat secara bersama. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaula an kataballahu alaihimul jala, andaikan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, ya, andaikan Allah, ya, sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, artinya kalau belum keputusan ini ditetapkan, ya, pasti Allah akan mengazab mereka di lain pernah diazab di dunia, ya, sebagaimana yang lain pernah diazab di dunia, seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Soleh, ya, dan lain-lain, ya, umat Nabi Musa, ya, tenggelamkan dengan Firaunnya ke laut dan sebagainya. Mereka akan diazab di dunia kalau Allah belum tetapkan al-jala ini, ya. Tapi ya, Allah telah tetapkan, maka mereka tidak diazab sebagaimana azabnya orang-orang sebelum mereka. Walaula an kataballahu alaihimul jala la'azzabahum fid dunya. Tapi walahum fil akhirati azabun nar. Tapi mereka di akhirat akan mendapat azab neraka. Jadi memang hukuman mereka di dunia lebih diringankan, tapi azab di akhirat tetap Allah tidak akan lepaskan buat mereka. Ya, Allah tidak akan lepaskan buat mereka. Mereka di akhirat akan mendapatkan hukuman neraka. Nah, ini ayat ketiga maknanya seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat keempat, "Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul 'iqab." Kenapa mereka dihukum seperti itu? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Wa may yusyaqillah, barang siapa yang menentang Allah, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini adalah sunnatullah yang terus berlaku sepanjang masa. Hukuman yang diperoleh orang-orang Yahudi yang menentang Allah dan Rasul-Nya, yang yang menyalahi, menyelisihi perjanjian yang telah dibuat dengan melakukan upaya-upaya yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan keamanan bersama, maka mereka dikalahkan oleh orang-orang yang beriman dan diusir dari Madinah. Itu hukumannya. Kenapa mereka dikalahkan dan mereka diusir? Karena mereka menentang Allah dan Rasul-Nya serta mendustakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya akan ditimpa azab dan mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini sunnatullah yang terjadi di mana-mana, ya. Dan pelajaran kisah-kisah para umat terdahulu yang menentang para rasulnya sangat banyak di dalam Al-Quran. Itu harus dijadikan pelajaran bagi kita
umat setelah para nabi sebelumnya, dan siapapun yang menentang Allah dan Rasulnya akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kalau kita mau merenungkan ayat ini sangat mudah kita renungkan, karena kalau kita bekerja di sebuah tempat, kita diminta untuk mengikuti aturan di tempat kerja kita. Kita diikat dengan sebuah ikatan perjanjian kerja. Masuk jam sekian, malah harus melakukan item-item pekerjaan yang disepakati, ada target-target yang harus dicapai. Kalau ada melanggar perjanjian akan ada sanksi yang diberlakukan. Kalau sudah terlalu berat pelanggarannya, diberikan SP1, SP2, SP3, maka mungkin ya bisa dikeluarkan dari tempat pekerjaan tersebut. Nah, itu di dunia hukuman-hukuman, sanksi-sanksi seperti itu berlaku dan manusia bisa menerimanya. Kenapa? Karena mereka menganggap sudah pantas untuk dikeluarkan karena mereka sudah melakukan pelanggaran demi pelanggaran kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi, yang bertasbih kepadanya apa saja yang ada di langit dan ada yang di bumi, maka mereka Rasulnya bila dia bilang ayat Yaqullaha wa rasulah. Yang demikian karena mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka telah menentang Allah dan Rasulnya, maka siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka hukuman Allah sangat keras terhadap mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'iznillah wa liyukhziyal fasiqin." Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang Bani Nadir dan orang-orang kafir sebelumnya, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, ada yang ditebang, ada yang dibiarkan, maka itu terjadi dengan izin Allah, ya, dan karena dia hendak memberikan kehinaan bagi orang-orang yang fasik. Nah, hadirin rahimakumullah, ayat ini terkait dengan kejadian di masa penyerangan terhadap Bani Nadir. Di antaranya Allah perintahkan, Rasul perintahkan para kaum muslimin, pasukan, untuk menebang sebagian pohon kurma, tapi ada sebagian juga yang tidak melakukannya. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq dan Ibnu Jarir yang berasal dari Qatadah, Mujahid, dan Yazid bin Ruman, bahwa ketika Rasulullah sampai ke tempat Bani Nadir, mereka bersembunyi dalam benteng-benteng mereka. Coba bayangkan, mereka ketakutan, tidak berani menghadapi pasukan kaum muslimin, mereka bersembunyi di balik benteng-benteng mereka. Lalu Rasulullah merintahkan kaum muslimin menebang dan membakar pohon kurma mereka sehingga memunculkan asap. Lalu Bani Nadir berteriak memanggil Rasulullah, "Hai Muhammad, engkau telah melarang mengadakan kerusakan di muka bumi ini dan mencela orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Akan tetapi mengapa engkau menebang pohon kurma dan membakarnya?" Oleh karena itu timbullah ada pikiran keraguan-raguan di kalangan sebagian orang-orang yang beriman. Betul juga kayaknya, atau mereka menjadi ragu atas perbuatan mereka. Lalu mereka berkata, "Kami akan menanyakan kepada Rasulullah SAW apakah kami memperoleh pahala karena menebang pohon-pohon kurma itu,
atau kami berdosa karena kami tidak mengetahui. Maka turunlah ayat ini yang menerangkan bahwa perintah penebangan dan pembakaran pohon kurma yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang diperintahkan oleh Rasul kepada kaum muslimin, adalah perintah Allah. Allah membenarkan untuk merusak harta orang-orang kafir seandainya hal itu diperlukan pada saat peperangan. Ya, semua tindakan yang dilakukan pada saat itu, yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap orang-orang Yahudi Bani Nadir, yang baik membuahkan pohon-pohon kurma atau membiarkannya, adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan maksud membersihkan Madinah dari kejahatan Bani Nadir yang telah mereka lakukan. Nah, pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa perintah yang demikian itu untuk memuliakan dan meningkatkan semangat orang-orang yang beriman, serta menghinakan dan melipat gandakan kedukaan orang-orang Yahudi Bani Nadir karena mereka telah kalah perang, kedukaan karena terusir dari kampung halaman mereka, dan kedukaan karena kemusnahan harta benda mereka karena mereka telah menentang Allah dan Rasul-Nya. Maka kehinaan itu menjadi secara alami dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku untuk mereka. Dan inilah pelanggaran atau hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Nadir, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan hukuman buat mereka. Nah, sampai di sini kajian kita pada kali ini. Mungkin karena sudah jam 6 dan waktu syuruk kita sudah masuk, kita akhiri, dan mungkin pada hari ini kita tidak lakukan tanya jawab. Insyaallah kita akan lanjutkan dulu karena temanya masih satu dengan yang lain, masih saling terkait. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.